kamu ada pasal 12 ayat 1 PP nomor 94 tahun 2010 junto PP pasal 9 tahun 2021 itu mengatur bahwa transaksi pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh wajib pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan tidak membayar bunga dengan catatan apabila satu, pinjaman tersebut berasal dari dana pemilik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Yang kedua, modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham memberi pinjaman telah seluruhnya melunasi modal tersebut. Kemudian yang ketiga, pemegang saham memberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. Yang keempat, perseroan terbatas menerima pinjaman adanya mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Jadi dalam hal ini PP. Jadi dari keempat tersebut harus berhubungan, jadi tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, pengalaman yang saya alami teman-teman, karena tidak ketahuan kita sebagai wajib pajak tentang undang-undang tersebut, ada beberapa AR yang menerapkan prinsip tersebut berbeda-beda. Satu yang pernah saya alami yaitu AR menerima bahwa kondisi perusahaan sudah bisa mewakili dari 4 persyaratan tersebut, tapi dengan catatan bagaimanakah kalau perusahaan menyumbang ke negara saja. Jadi walaupun tidak terdapat kesalahan tapi kita menyumbang ke negara. Kemudian yang kedua, ada AR yang kekeh, jadi tetap kita ini harus membayar bunga tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya kalau yang perusahaan boleh tidak mengakui pembayaran, tetapi yang pemegang saham dia harus mengakui sebagai pendapatan, sehingga efeknya apa? Dia harus membayar pajak sebesar bunga yang diterima dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih parah lagi, karena apa? Perusahaan menganggap uang masuk itu sebagai penjualan, sedangkan uang yang keluar itu dianggap sebagai pembelian. Jadi dia tidak memperhatikan tentang undang-undang tahun 2021 dan tahun 2010 tersebut, sehingga sangat merugikan perusahaan. Dengan adanya kita mengetahui undang-undang tersebut, kita bisa menceritakan Pak bahwa yang Bapak ingatkan itu tidak sesuai dengan kriteria di undang-undang tersebut, sehingga kami tidak mau menerima hasil tersebut. Hal tersebut kembali kepada kita biasanya sebagai pemegang pajak, kita menjelaskan kepada wajib pajak hak-hak apa yang seharusnya kita harus lakukan setelah mengetahui adanya SP2DK yang menceritakan hal-hal seperti tersebut di atas. Demikian teman-teman, semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.